Selamat datang di channel belajar-bisnis-online.net. Tampilan ini adalah blog website saya di Blogger yang berisi tema dari blog ini adalah belajar bisnis online dan supportnya mulai dari website, Blogger, SEO, Google, dan YouTube, itu semuanya saling berkaitan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana memilih marketplace buat yang akan berjualan online. Oke, kita bahas marketplace dulu. Marketplace adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Nah, penjual hanya berdagang di marketplace, hanya perlu menjalankan proses jual belinya saja. Sedangkan semua aktivitas berkaitan dengan website itu diurus oleh platform tersebut. Nah, situs-situs marketplace itu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.AJ, OLX itu adalah contoh marketplace. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita kalau mau jualan online, kita pilih yang mana? Apa semuanya? Apa salah satunya? Nah, saya akan memberikan tips-tips memilih berjualan di bisnis online berdasarkan pengalaman saya 5 tahun berjualan di bisnis ini. Langsung saja. Sebelum saya membagikan tips untuk Anda untuk memilih marketplace, kita perlu riset kecil aja. Risetnya gimana? Caranya kita buka Play Store, kemudian kita masukkan contoh marketplace. Kita telusuri mungkin 7-8 atau 6 aja dari marketplace, contohnya Shopee. Ya. Nah, kita buka Shopee. Nah, ini adalah petunjuk apakah ini marketplace Shopee ini cocok untuk tempat untuk kita menjalankan bisnis. Oke, kita lihat aplikasinya. Ini Shopee. Kita lihat di bagian ini, ya. Aplikasi ini sudah berapa yang download? Oh, ternyata ada 50 juta yang download aplikasi Shopee. Kemudian ratingnya itu 3+. Nah, itu udah bagus. Nah, yang paling penting setelah jumlah yang download itu adalah ulasan. Nah, dari 50 juta itu ternyata ada 4 juta ulasan yang dilakukan oleh pemakai aplikasi ini. Dan ratingnya itu kalau dinilai oleh skala 5, yang paling bagus adalah 5, ternyata dia punya rating 4,6. Ini yang termasuk luar biasa ya. Artinya orang banyak yang terpuaskan dengan aplikasi ini. Nah, nanti saya akan bagikan tipsnya. Nah, ini baru Shopee. Saya udah ngambil 6 marketplace. Saya sudah screenshot dan saya taruh di galeri supaya tidak lama. Nah, ini kita buka OLX. Nah, di OLX dia yang download itu baru 10 juta, ratingnya masih 3+, masih bagus. Kemudian aplikasi masuk ringan 11 MB dan dia punya rating 4,3. Nah, ini di bawah Shopee. Kemudian saya sudah screenshot Lazada. Di Lazada itu yang download lebih besar dari Shopee, itu 100 juta. Ratingnya juga sama, tapi dia agak besar penggunaan memorinya, sekitar 72 MB. Ini kemudian ulasannya juga turun ya. Shopee di bawah Shopee 4,6, Lazada 4,5. Ya. Jadi untuk riset ini dilakukan lewat HP aja gitu ya. Kemudian kita lihat Tokopedia. Tokopedia ternyata yang download aplikasinya ada 50 juta orang. Kemudian ratingnya untuk aplikasi udah 3+, rating penilaian
pelanggannya adalah 4,6. Ini sama dengan Shopee. Banyak orang yang terpuaskan menggunakan aplikasi ini. Kemudian saya masuk ke JDID. Nah, jadi ternyata yang download itu ada 10 juta ya. Kemudian ratingnya 4,4, di bawah dari Lazada, di bawah dari Shopee. Oke, kita lanjut. Bukalapak. Oh, ternyata Bukalapak ini stagnan ya. Tadinya di awal dia termasuk yang bagus, nomor 1 di Indonesia. Sekarang dia stagnan, 10 juta aja nih yang download. Kemudian ratingnya 4,5, sama dengan tadi Lazada ya. Nah, dari 1 juta ulasan ya, masih bagus ya. Termasuk pelopor bisnis online marketplace yang di Indonesia. Kemudian ini adalah Shopee ya. Shopee kita udah bahas tadi ya, ada bintang yang 4,5. Nah, dari 6, bagaimana hasil riset ini nanti saya formulasikan menjadikan riset ini untuk tips untuk memilih marketplace yang bagus. Nanti kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Kita sudah ngambil data dari HP lewat Play Store mengenai data-data 6 contoh marketplace. Nah, dari sini saya akan kasih tips bahwa untuk memilih marketplace yang pertama adalah pilih marketplace yang banyak di-download orang. Dari data yang kita ambil, saya buat kesimpulan bahwa yang paling banyak di-download itu adalah Lazada dengan 100 juta pendownload. Yang kedua adalah Shopee dan Tokopedia, 50 juta download. Dan Bukalapak, OLX dan JDID hanya 10 juta pendownload. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau misalkan kita pilih Lazada, berarti kita punya customer potensial 100 juta. Kalau kita milih Shopee, berarti kita punya customer potensial 50 juta orang yang akan berbelanja di toko kita, toko online kita. Nah, dari sini berarti tahu kesimpulannya ya, bahwa kalau emang mau jualan di aplikasi marketplace yang banyak jumlah pendownloadnya. Yang kedua, pilihlah marketplace yang punya rating bagus oleh pengguna aplikasi. Karena dari sini kita tahu bahwa marketplace itu sangat care dengan pengunjung atau pengguna aplikasi ini. Kalau kita ambil dari data yang kita lakukan riset kecil-kecilan, ternyata yang rating yang paling bagus itu Shopee dan Tokopedia. Orang banyak yang puas di situ. Yang kedua Lazada dan Bukalapak. JDID, nah ini juga bagus, bahwa ratingnya 4,4. OLX di bawahnya 4,3. Jadi dari sini kita tahu ya, berarti kalau mau jualan online pilih yang mana nih? Nah, dari ini kita bisa lihat Shopee, Tokopedia itu termasuk yang bagus kita pilih untuk berjualan online. Tips yang ketiga, pilih marketplace yang welcome ke penjual. Pengalaman penulis sendiri, untuk Lazada tinggi sekali ya, jumlah yang pendownload 100 juta. Tapi untuk jualan di situ agak susah, karena kita tidak bisa langsung apply untuk jualan di sana dibandingkan dengan Shopee dan Tokopedia. Nah, di sini kalau kamu di Lazada, kalau mau berjualan di aplikasi ini atau di marketplace ini, harus diundang dari pihak Lazada. Nah, waktu saya pernah diundang oleh Lazada untuk trainingnya sebentar gitu ya, lewat telepon. Nah, ketika saya coba itu agak susah gitu ya, makanya saya nyerah untuk jualan di Lazada.
Nah, untuk yang Shopee, Tokopedia, Bukalapak termasuk yang welcome ya. Gampang untuk memasukkan produk, kemudian ketika ada transaksinya juga gampang untuk dioperasionalkan. Terus kalau misalkan bagus, pihak dari Shopee, Tokopedia ini juga mempromosikan produk kita gitu. Kalau di Shopee itu ada fitur gratis untuk promotion selama 4 jam, tapi dengan 5 produk saja. Kalau dibuka, tapi untuk ketiga ini mereka punya atur share. Jadi kalau di awal-awal gunakan fitur ini untuk mendapatkan traffic dari pengunjung untuk melihat toko Anda. Cuma satu marketplace. Saya sarankan 2 atau 3 marketplace yang cocok untuk tempat jualan online. Kecuali bayar ya. Kalau bayar ya pilihlah yang paling murah atau cocok dengan budget Anda. Karena ini gratis, saya pilih Steam. Saya sendiri berjualan di 3 marketplace, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Lazada agak susah ya kalau Lazada. Terus kenapa nggak 4-5? Nah, itu tergantung. Kalau misalkan kita pemula, lebih baik kita 2 atau 3 marketplace dulu. Tapi kalau misalkan kita udah punya asisten 2 atau 3 orang, kita boleh jual sebanyaknya di marketplace itu. Jadi kalau misalkan kita pilih 3, berarti kalau misalkan kita pilih Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, artinya juga kita punya potensi market atau pembelinya itu sampai 110 juta pelanggan ya. Dahsyat ya kalau jualan di sini di online. Plus pilih profil bisnis kita dan pesaing. Kalau kita berjualan barang-barang bekas, HP, motor, mobil, ada peralatan elektronik, lebih baik pilih yang di OLX karena memang spesialisnya di situ. OLX itu spesialis jualan untuk orang barang bekas. Untuk produk-produk yang rutin kayak misalkan baju yang terus-menerus yang baru, itu pilih marketplace yang lain. Kemudian pesaing ini juga jadi ini ya. Tapi di mana-mana memang semua marketplace pesaingnya juga banyak. Kalau nanti saya bikin video selanjutnya adalah bagaimana berjualan di beberapa marketplace kayak di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, supaya nanti tahu pesaing itu luar biasa di online. Apalagi kadang-kadang ada juga yang pakai foto saya nih, produk saya itu dipakai untuk orang lain dengan jualan yang sama gitu. Nah, nanti kita bahas itu. Jadi ini adalah 5 tips untuk memilih market online. Kesimpulannya tadi ya, saya sarankan cari yang punya yang download aplikasi paling banyak. Yang kedua, ratingnya bagus. Yang ketiga, ya pilih aja 2 atau 3 marketplace karena gratis. Yang terakhir, kita jualnya produk apa. Nah, itu jadi kunci untuk suksesnya berjualan online di marketplace. Semoga bermanfaat video kali ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, saya minta tolong subscribe supaya membantu mengembangkan channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.